Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses manufaktur, khususnya proses machining untuk camshaft. Apa sih itu machining? Machining adalah proses penghilangan sebagian material dari benda kerja untuk membentuk ukuran, bentuk, dan permukaan tertentu menggunakan alat potong dan mesin. Untuk jenisnya machining yaitu ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama yaitu turning. Turning itu pembubutan, milling itu fresh, untuk drilling itu pengeboran, dan selanjutnya untuk grinding. Dan apa itu camshaft? Camshaft adalah spare part kendaraan ya, yang terpasang di posisi mesin ini. Untuk pengertiannya sendiri yaitu camshaft itu noken as adalah komponen penting dalam pembakaran dalam internal combustion engine yang bertugas mengatur waktu buka tutup katup di ruang bakar. Ini untuk ilustrasinya camshaft. Untuk bagian-bagian camshaft adalah yaitu chain loop, bearing, timing gear maupun lubang oli. Untuk flow proses manufacturing sendiri yaitu dalam proses pertama yaitu pembentukan awal. Pembentukan awal camshaft di sini menggunakan pengecoran casting ataupun bisa casting forging. Itu ada dua metode untuk proses pembentukan awal. Untuk berikutnya yaitu flow proses manufacturing, masuk tahap berikutnya yaitu machining. Ini pokok bahasan sendiri, machining dari yang tahap pertama yaitu facing dan centering. Apa itu facing? Facing adalah salah satu proses dalam machining permesinan yang bertujuan untuk meratakan permukaan ujung end surface suatu benda kerja. Biasanya dilakukan pada mesin bubut lat. Kalau untuk di perusahaan sendiri pakainya CNC ya. Ini untuk proses facing, permukaannya agak rata. Untuk centering itu sendiri yaitu proses pembuatan center, pengerjaan permukaan samping sebagai datum proses berikutnya. Mesin yang digunakan yaitu centering dengan mata drill ataupun mata pahat. Jadi lubang centering ini sendiri nanti untuk datum pada proses berikutnya ya. Kalau secara mass production ini akan berfungsi banyak karena untuk posisi dudukan datum. Dan machining proses berikutnya yaitu lathe. Proses lathe itu sendiri pembubutan, membentuk jadi poros silindris. Mesin CNC turning digunakan untuk pembentukan di sini bagian seperti bearing journal, leher camshaft, dan area pemasangan gear. Presisi ini sangat menentukan kualitas proses selanjutnya pada grinding. Ini untuk area yang di lab, area ini sebagai untuk dudukan bearing, journal bearing. Untuk proses berikutnya yaitu machining axial drill. Proses machining axial drill ini dilakukan untuk membuat lubang aksial sepanjang poros yang berfungsi sebagai pelumasan oli, mendistribusikan oli ke area bearing dan cam loop agar gesekan diminimalkan. Proses pengeboran dilakukan dari ujung camshaft menggunakan bor presisi dengan perhitungan kecepatan putar, kedalaman, dan arah yang tepat. Penggunaan mesin CNC drilling sangat membantu menjaga akurasi arah lubang agar tetap lurus dan tidak meleset dari sumbu utama camshaft. Karena jika meleset berarti posisinya miring, untuk fungsinya bakal tidak maksimal. Untuk flow proses berikutnya machining keyway. Proses keyway itu sendiri yaitu membuat tujuan alur pengunci pada proses camshaft agar dapat terhubung dengan gear atau puli tanpa selip. Alur ini menjamin sinkronisasi antara camshaft dan crankshaft. Pengerjaan keyway umumnya menggunakan mesin milling atau broaching dengan tingkat presisi tinggi. Posisi dan ukuran alur sangat krusial
karena kesalahan sedikit dapat mempengaruhi kinerja mesin. Jadi kalau bisa dibilang kalau ada proses yang kurang tepat, maka mesinnya bisa jadi pincang ataupun gagal secara proses gagal. Untuk tahap berikutnya yaitu machining milling. Proses milling camshaft sendiri di sini yaitu membentuk profil awal cam, nok camshaft bentuk dasar cam loop dikerjakan sesuai desain yang ditentukan. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi karena bentuk cam sangat mempengaruhi buka tutup mesin. Hasil dari milling akan menjadi dasar untuk proses selanjutnya seperti grinding yang menyempurnakan bentuk dari permukaan camshaft. Untuk proses machining yang keenam yaitu drill. Proses drilling di sini untuk membuat lubang pada bagian tertentu camshaft dan nantinya berfungsi untuk tempat baut ataupun komponen tambahan lainnya. Dalam satu mesin, pekerjaan drill biasanya dilanjutkan dengan proses tapping, pembuatan ulir, dan reamer untuk memperhalus lubang yang sudah di drill awalnya. Contohnya lubang diameter 3 dan ulir M5 dibuat di 2 titik, serta reamer 7 dengan kedalaman 38 mili digunakan untuk mencapai akurasi lubang yang optimal. Untuk ilustrasi sendiri ini drill, untuk ini reamer, dan untuk ini tapping. Untuk proses machining yang ketujuh yaitu cylinder grinding. Cylinder grinding yaitu proses penghalusan permukaan camshaft khususnya pada area poros utama bearing jurnal. Tujuan untuk mencapai ukuran akhir presisi serta menghasilkan permukaan yang halus dan simetris. Proses ini sangat penting untuk memastikan rotasi camshaft menjadi stabil, minim gesekan saat digunakan dalam mesin. Mesin grinding presisi tinggi digunakan dengan toleransi diameter dan kekasaran mesin sesuai dengan standar teknis yang ditentukan. Jadi ini posisi camshaft di sini di grinding menggunakan batuan abrasif. Untuk proses yang ke-8 machining yaitu fine cam grinding. Hampir sama dengan proses grinding sebelumnya, tetapi di sini fine cam yaitu proses akhir dalam pembentukan profil camshaft bertujuan untuk mendapatkan cam loop sangat presisi sesuai spesifikasi. Pada tahap ini digunakan grinding berakurasi tinggi untuk menghaluskan permukaan, menyempurnakan kontur cam dan cam X, kontur cam in maupun cam X. Cam in dan cam X. Hasil proses menentukan akurasi waktu buka tutup sehingga sangat mempengaruhi performa efisiensi daya mesin secara keseluruhan. Untuk proses berikutnya yaitu masuk ke proses finishing. Finishing di sini yaitu prosesnya lapping. Lapping tersebut proses akhir yang bertujuan untuk menunjukkan kerataan dan kehalusan permukaan camshaft, terutama pada bagian bearing jurnal, cam loop, menggunakan film abrasif halus bertekanan rendah. Lapping menghilangkan ketidaksempurnaan mikro dan meningkatkan kontak permukaan. Proses ini sangat penting untuk mengurangi gesekan sehingga keausan dini serta memastikan pelumasan optimal pada saat camshaft bekerja. Sistem mesin pembakaran dalam. Jadi posisi area-area yang tadi sudah di grinding, selanjutnya ini di proses finishing diperhalus menggunakan proses lapping. Untuk flow proses berikutnya masuk proses yang berbeda yaitu assembly. Assembly sendiri yaitu perakitan merupakan tahap akhir pembuatan camshaft di mana berbagai komponen seperti timing gear, pin pengunci, komponen tambahan lainnya dipasang ke poros utama. Proses ini harusnya dilakukan secara teliti tinggi memastikan penyelarasan posisi cam, loop, dan gear timing spesifikasi mesin. Setelah perakitan, camshaft akan melalui tahap inspeksi untuk memastikan kualitas, keselarasan, kinerja optimal saat dipasang di mesin.
Ini untuk pemasangan timing gear di posisi area ujung camshaft. Demikian materi yang saya sampaikan, yaitu proses machining camshaft. Ini untuk produk camshaft tahap akhir, dan ini untuk posisi camshaft pada engine mobil. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.